Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5R06 akan mempresentasikan studi kasus kami, yaitu optimasi keuntungan toko roti Madani dengan program linear metode Simplex. Anggota kelompok kami yaitu saya Sulistiawati dengan NIM F1 S1210007 dan Fahrul Sukmadinata dengan NIM F1 S1211159. Daftar isi dari PPT kami yaitu alasan mengambil studi kasus, urgensi, data, fungsi tujuan dan fungsi kendala, tabel awal Simplex, tabel iterasi 1, tabel iterasi 2, dan kesimpulan. Alasan kami mengambil kasus ini yaitu kami ingin meningkatkan keuntungan bisnis roti Madani yang merupakan cabang dari bisnis roti Madani di daerah lain. Kami ingin menjaga kualitas produk serta fokus pada pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan melakukan penelitian keuntungan bisnis roti Madani, dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan keuntungan tersebut dan meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk membantu pemilik bisnis roti Madani dalam mengoptimalkan keuntungan mereka. Dalam persaingan yang ketat di industri roti Madani, terus berubah. Studi kasus ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemilik bisnis dapat mengambil langkah-langkah strategis yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan fokus pada optimasi dan efisiensi melalui program linear, metode Simplex. Pemilik bisnis dapat menghadapi tantangan-tantangan bisnis dengan lebih baik dan memastikan pertumbuhan serta kelangsungan bisnis mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada halaman ini merupakan data yang kami ambil dari perusahaan toko roti Madani. Pada toko roti Madani terdapat dua produk, yaitu roti tawar dan roti kasur. Di situ mereka menggunakan lima bahan, yaitu terigu, mentega, gula, telur, dan ragi. Untuk setiap penggunaan bahan seperti untuk tepung terigu, pada roti tawar menggunakan 500 gram, untuk roti kasur menggunakan terigu sebesar 300 gram, dan kapasitas maksimum untuk terigu yaitu 20.000 gram. Untuk penggunaan mentega pada roti tawar sebesar 25 gram, roti kasur 40 gram, dan kapasitas maksimum penggunaan mentega yaitu 5.000 gram. Untuk penggunaan gula pada roti tawar sebesar 5 gram, roti kasur 8 gram, dan kapasitas maksimum penggunaan gula sebesar 1.500 gram. Penggunaan telur pada roti tawar sebesar 35 gram, roti kasur 100 gram, dan kapasitas maksimum untuk penggunaan telur yaitu 4.200 gram. Lalu, untuk penggunaan ragi pada roti tawar sebesar 7 gram, roti kasur 9 gram, dan kapasitas maksimum yang digunakan ragi yaitu 500 gram. Untuk harga untuk roti tawar sebesar 14.000 dan roti kasur sebesar 18.000. Ini merupakan fungsi tujuan memaksimumkan nilai Z yaitu 14.000 X1 ditambah 18.000 X2. Lalu ada fungsi kendala. Yang pertama terigu 500 X1 ditambah 300 X2 lebih kecil sama dengan 20.000. Mentega 25 X1 ditambah 40 X2 kecil dari 5.000. Gula 5X1 ditambah 8X2 kecil atau sama dengan 1.500. Telur 35X1 ditambah 100X2 kecil atau sama dengan 4.200. Ragi 7X1 ditambah 9X1 kecil atau sama dengan 5.500. Membuat tabel awal simplex. Untuk membuat tabel awal simplex, kita perlu mengisi tabel awal simplex dengan menambahkan fungsi slug pada fungsi kendalanya, yaitu 500X1 ditambah 300X2 ditambah S1 sama dengan 20.000. Lalu untuk yang kedua, 25X1 ditambah 40X2 ditambah selek kedua sama dengan 8.000. Yang ketiga, 5X1 ditambah 8X2
ditambah slack ketiga sama dengan 1.500. Yang keempat, 35x1 ditambah 100x2 ditambah slack keempat sama dengan 4.200. Lalu 7x1 ditambah 9x1 ditambah S5 sama dengan 500. Di sampingnya sudah kita buat contoh dari tabel awal simpleknya. Tabel literasi 1. Pada tabel literasi 1, setelah saya mencari muka fungsi, maksudnya kolom kunci dan baris kuncinya, saya mendapatkan hasil ini. Lalu, untuk nilai Z, pada tabel literasi 1 masih terdapat nilai minus, yaitu minus 7.700. Maka, tabel belum optimasi dan dilanjutkan ke tabel literasi 2. Oke, pada tabel literasi 2, setelah menentukan kolom kunci dan baris kuncinya, didapatkan hasil seperti berikut. Karena tidak ada lagi nilai Z yang, yang memiliki nilai minus, maka tabel ini sudah optimal. Oke, lanjut ke kesimpulannya. Oke, karena tadi tabel sudah optimal, sehingga perhitungan literasi dihentikan. Dari tabel literasi kedua didapatkan X1 sebesar 18,7342, lalu X2 sama dengan 35,44, dan Z-nya sama dengan 900.253,2. Untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu agar keuntungan yang diperoleh maksimum sebesar 900.253,2, maka perusahaan sebaiknya menghasilkan produk pertama sebesar 18,7342 unit. Ini berarti perusahaan sebaiknya memproduksi produk pertama sebanyak 18,7342 unit. Perusahaan sebaiknya menghasilkan produk kedua sebesar 35,44 unit. Ini berarti perusahaan sebaiknya memproduksi produk kedua sebanyak 35,44 unit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.